membahas terkait teori kesalahan donus atau kesengajaan dan culpa atau kealpaan. Teman-teman, pertama-tama kita harus tahu apa itu kesalahan dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana, kesalahan mengacu pada elemen mental atau psikologis yang harus ada agar seseorang dianggap bertanggung jawab dalam tindak pidana tersebut. Teman-teman, berikutnya kita masuk dalam dolus atau kesengajaan dan culpa atau kealpaan, di mana kesalahan mencakup baik kesengajaan maupun kealpaan. Dengan kata lain, seorang harus memiliki niat jahat atau bertindak dengan kelalaian yang menyebabkan kerugian yang dianggap bersalah dalam hukum pidana. Yang berikut, hubungan kesalahan dengan unsur-unsur tindak pidana. Tindak pidana pada umumnya terdiri dari dua unsur. Yang pertama, actus reus, di mana perbuatan fisik yang melanggar hukum. Yang kedua, mens rea, di mana kesalahan atau niat jahat di balik perbuatan tersebut. Dalam kasus ini, actus reus mengemudi dengan kecepatan tinggi dan menabrak pejalan kaki. Yang berikut, mens rea, di mana pengemudi dengan kecepatan tinggi di daerah yang seharusnya terlambat. Jika pengemudi tidak bermaksud untuk mencelakai, tetapi dengan kelalaiannya yang menyebabkan kecelakaan, maka pengemudi dapat dihukum berdasarkan kelalaiannya. Oke, baik. Jadi setelah kita ketahui dalam hukum pidana, selanjutnya kita akan masuk pada teori kesalahan dolus atau kesengajaan. Nah, teman-teman tahu apa sih itu teori kesalahan dolus atau kesengajaan? Nah, dolus atau kesengajaan merupakan salah satu bentuk dalam hukum pidana. Dolus mengandung makna bahwa pelaku tindak pidana harus menyadari dan mengetahui akibat yang ditimbulkannya serta perbuatan yang dilarang. Nah, terdapat 3 jenis dolus dalam hukum pidana, yaitu dolus directus, dolus indirectus, dan dolus eventualis. Yang pertama yaitu dolus directus. Dolus directus merupakan salah satu bentuk dalam hukum pidana yang menunjukkan maksud pelaku untuk mencapai akibat tertentu yang dilarang. Pelaku mengetahui dan menginginkan akibat tersebut terjadi secara tidak sah dengan cara menipu korban dan mengetahui bahwa tindakan untuk menipu korban. Seseorang menjual barang palsu berupa emas dengan niat untuk mendapatkan uang dari korban. Pelaku meyakinkan korban dengan berbagai macam rayuan untuk meyakinkan korban agar membeli emas palsu tersebut. Pelaku juga menunjukkan surat-surat palsu untuk meyakinkan korban. Korban pun membeli emas tersebut dan pelaku meninggalkan mereka. Keesokan harinya, korban dengan sedih memberitahukan kepada teman-temannya bahwa emas yang dijual kemarin adalah emas palsu. Yang kedua yaitu dolus indirectus. Dolus indirectus merupakan salah satu bentuk hukum pidana yang menunjukkan bahwa pelaku mengetahui bahwa tindakannya akan menimbulkan akibat tertentu meskipun tidak menginginkan akibat tersebut terjadi. Yang ketiga yaitu dolus eventualis. Dolus eventualis merupakan bentuk kesengajaan dalam hukum pidana yang menunjukkan pelaku menerima risikonya terjadi akibat tertentu dari tindakannya, meskipun tidak menginginkan akibat tersebut terjadi. Viral tentang ugal-ugalan dari sopir angkot TH 1160 HB. Kami menghimbau kepada para pengemudi, para pengguna jalan untuk tidak melakukan pelanggaran yang bisa berdampak terhadap kecelakaan, karena kecelakaan diawali dengan pelanggaran. Jadi pelanggaran ini kami sudah lakukan tindakan hukum yang memberikan bak dan akan disidang
Di pembahasan sebelumnya kita telah membahas mengenai dolus atau kesengajaan. Di pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai culpa atau kealpaan. Ayo teman-teman, mari kita bahas bersama. Culpa atau kealpaan merupakan salah satu jenis kesalahan dalam hukum pidana. Culpa merujuk pada kesalahan yang terjadi akibat kurang berhati-hati atau kelalaian dari seseorang yang mengakibatkan perbuatan tidak sengaja atau tanpa kesengajaan yang besar. Yang berikut jenis-jenis culpa. Yang pertama, culpa lata. Culpa lata merupakan kealpaan berat yang dianggap termasuk dalam hukum pidana karena kelalaiannya sangat besar. Yang kedua, culpa lepissima. Culpa lepissima merupakan kealpaan ringan yang tidak dianggap sebagai kesalahan dalam hukum pidana karena kelalaiannya sangat kecil. Yang ketiga, culpa levis. Culpa levis merupakan kealpaan ringan yang tetap dianggap kesalahan dalam hukum pidana karena walaupun tidak seberat culpa lata. Yang berikut contoh kasus untuk masing-masing culpa. Yang pertama, contoh kasus culpa lata. Seorang pengemudi yang mabuk dan menabrak pejalan kaki di trotoar. Yang kedua, contoh kasus culpa lepissima. Seorang petugas toko yang tanpa sengaja merusak barang dagangan saat membersihkan rak. Yang ketiga, contoh kasus culpa levis, yaitu seorang pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas kecil dan menyebabkan kemacetan ringan. Yang berikut unsur-unsur culpa. Untuk membuktikan adanya culpa, ada beberapa unsur yang perlu dipenuhi. Yang pertama, ketidakhati-hatian. Artinya bahwa perbuatan yang dilakukan tanpa memperhatikan kewajaran atau ketidakhati-hatian. Yang kedua, tidak sengaja. Artinya bahwa perbuatan yang dilakukan tanpa sengaja atau tanpa maksud jahat. Yang ketiga, akibat buruk. Artinya bahwa kelalaian tersebut menyebabkan konsekuensi buruk. Yang berikut contoh kasus yang menunjukkan pemenuhan unsur-unsur culpa, yaitu seorang petani yang tanpa sengaja membakar hutan karena kelalaian saat membakar sampah, yang kemudian menyebabkan kebakaran hutan yang merugikan lingkungan sekitar dan masyarakat setempat. Yang berikut perbedaan culpa dengan kelalaian. Culpa adalah bentuk kesalahan dalam hukum pidana yang lebih spesifik daripada kelalaian. Perbedaan utama antara culpa dan kelalaian adalah bahwa culpa mencakup kelalaian yang melibatkan ketidaksengajaan yang bersalah. Sementara kelalaian merujuk pada tindakan yang dilakukan tanpa pertimbangan yang matang atau perhatian yang memadai. Jadi baik teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai perbedaan antara dolus dan culpa. Dolus atau kesengajaan merupakan kesalahan yang dilakukan dengan kesadaran penuh atau dengan adanya niat jahat. Sedangkan culpa merupakan kesalahan yang dilakukan tanpa adanya niat jahat atau yang diakibatkan oleh kelalaian. Jadi teman-teman, adapun unsur-unsur dari dolus dan culpa. Unsur dari dolus adalah yang pertama, niat atau kesengajaan, yang kedua, akibat yang sudah diprediksi atau yang sudah diinginkan, dan yang ketiga, cara melaksanakan perbuatan yang sudah direncanakan. Sedangkan unsur dari culpa adalah kesalahan yang dilakukan tanpa adanya niat jahat atau yang diakibatkan oleh kelalaian. Contoh kasus dari dolus adalah seseorang yang sengaja menyuntikkan obat overdosis kepada seseorang dengan niat untuk membunuh. Sedangkan contoh kasus dari culpa adalah seseorang yang mengalami kecelakaan lalu lintas akibat tidak memperhatikan lampu merah. Viral di media sosial terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil Toyota Fortuner berplat dinas Polri dan pengendara motor. Kecelakaan terjadi akibat pengendara mobil menerobos lampu merah di kawasan lampu merah Arion Rawamangun, Jakarta Timur, sehingga menyebabkan pengendara motor luka-luka. Jadi teman-teman, dampak hukum dari kesalahan dolus cenderung lebih berat karena perbuatan tersebut disengaja. Sedangkan dampak hukum dari kesalahan culpa cenderung lebih ringan karena perbuatan tersebut tidak disengaja yang diakibatkan oleh kelalaian. Setelah kita tahu tentang culpa atau kealpaan, sekarang kita akan masuk pada peradilan. Nah, teman-teman tahu apa itu peradilan? Dalam proses peradilan, kesalahan seseorang, baik terdakwa dalam kasus pidana atau tergugat dalam kasus perdata, harus dibuktikan dengan bukti-bukti yang sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pembuktian kesalahan ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan keadilan dan kepastian hukum. Tahapan dan konsekuensi dalam membuktikan kesalahan dalam proses peradilan. Yang pertama, beban pembuktian. Kesalahan dalam proses peradilan dapat dibuktikan melalui serangkaian tahap pembuktian yang dilakukan di pengadilan. Pembuktian merupakan bagian penting dalam peradilan, di mana pihak yang menuduh harus memberikan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pihak yang dituduh telah melakukan tindakan yang melanggar hukum. Proses ini bertujuan untuk mencapai keadilan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan fakta dan bukti yang ada. Yang pertama, pidana. Dalam perkara pidana, beban pembuktian berada pada jaksa penuntut umum. Jaksa harus membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan. Kesalahan harus dibuktikan di luar keraguan yang wajar. Yang kedua, perdata. Dalam perkara perdata, beban pembuktian umumnya berada pada pihak yang mengajukan gugatan. Penggugat harus membuktikan klaimnya dengan bukti yang cukup agar pengadilan dapat menerima klaim tersebut sebagai benar. Yang kedua, jenis bukti yang diterima. Dalam pembuktian, terdapat beberapa jenis bukti yang dapat digunakan untuk menunjukkan kesalahan. Yang pertama, bukti saksi. Keterangan dari saksi yang melihat, mendengar, atau mengalami langsung kejadian yang relevan. Saksi harus memberikan kesaksian di bawah sumpah dan dapat diperiksa silang oleh pihak yang lawan. Yang kedua, bukti dokumen, termasuk surat-surat, kontrak, catatan medis, email, rekaman, dan bukti tertulis lainnya yang dapat menunjukkan fakta atau kejadian tertentu. Yang ketiga, bukti fisik. Benda-benda yang terkait dengan perkara seperti senjata, pakaian, atau barang-barang lainnya yang relevan dengan kasus. Yang keempat, keterangan ahli. Yang kedua, pemeriksaan saksi. Saksi dapat dipanggil untuk memberikan kesaksian dan kemudian diperiksa silang oleh pihak yang berlawanan untuk menguji kebenaran dan konsistensi kesaksian. Baik, yang berikut metode pembuktian. Pertama, bukti dokumen, termasuk surat-surat, kontrak, dan catatan tertulis yang berkaitan dengan kasus. Dokumen-dokumen ini digunakan untuk mendukung atau menolak klaim. Yang kedua, kesaksian dari dituduh yang melihat atau mendengar atau mengetahui peristiwa terkait. Saksi dapat memberikan informasi yang relevan berdasarkan pengalamannya. Yang ketiga, ahli. Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli di bidang tertentu, misalnya forensik, kedokteran, dan psikologi, ahli dapat memberikan pendapat yang membantu menjelaskan bukti. Yang keempat, bukti fisik. Barang bukti seperti senjata, pakaian, atau benda lain yang berkaitan langsung dengan peristiwa yang diadili. Yang kelima, pengakuan terdakwa. Pernyataan dari pengakuan dari pihak yang dituduh yang dapat digunakan untuk menuntut atau menolak tuduhan. Yang keenam, bukti elektronik. Data digital seperti email, rekaman video, pesan teks, atau jejak digital lainnya yang relevan dalam kasus. Yang berikut, kekuatan dan kredibilitas bukti. Yang pertama, hakim akan menilai kekuatan dan kredibilitas bukti yang disajikan. Bukti yang kuat dan konsisten akan lebih dipercaya oleh pengadilan. Yang kedua, bukti yang meragukan, tidak sah, atau diperoleh dengan cara melanggar hukum mungkin tidak bisa dipercaya oleh pengadilan. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam contoh kasus. Dalam kasus pembunuhan, seorang terdakwa dituduh dalam melakukan pembunuhan kepada seseorang. Yang pertama, bukti fisik. Pisau yang ditemukan di tempat kejadian. Yang kedua, bukti saksi. Kesaksian dari tetangga yang mendengar kejadian tersebut. Tiga, bukti elektronik. Rekaman CCTV yang merekam bahwa terdakwa berada di tempat kejadian. Kombinasi bukti-bukti tersebut, pengadilan dapat menilai apakah terdakwa dinyatakan bersalah atas tindakannya. Baik, yang berikut prosedur hukum yang tadi. Proses pembuktian kesalahan harus dilakukan sesuai dengan prinsip yang menjamin hak-hak terdakwa, termasuk hak untuk mendapatkan peradilan yang adil, hak untuk diwakili oleh pengacara,
dan hak untuk tidak dipaksa memberikan keterangan yang memberatkan diri sendiri. Pembuktian kesalahan dalam proses peradilan adalah elemen kunci untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan didasarkan pada bukti yang sah atau memadai serta menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat. No keys, push to start. Yeah.